beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami bangga punya Allah sepertimu, Yesus. Terima kasih. Engkau satu-satunya Allah yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam Engkau, di dalam Yesus Tuhan. Engkau junjungan kami, Kau juru selamat kami. Kau Allah yang merestorasi kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga keberadaan kami dari hari ke hari akan semakin berubah menuju ke arah yang lebih baik lagi. Kami rindu melihat karya-Mu, kami rindu melihat kemuliaan-Mu nyata atas gereja-Mu di tempat ini. Kami dedikasikan wadah ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di gereja ini seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu di gereja ini seperti di surga ya Tuhan. Pakai wadah ini untuk menjadi alat di tangan Tuhan, untuk menuai jiwa-jiwa, sehingga gereja-Mu berkembang tanpa batas. Dan orang-orang yang beribadah di dalamnya, semuanya dalam naungan, sama dalam pemeliharaan, semua dalam penggembalaan yang Kau sempurnakan dalam kehidupan setiap kami. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Kami bahagia bersama-Mu ya Tuhan. Kami mau membaca sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Taruh kebenaran firman-Mu di dalam mulut bibir hamba-Mu, sehingga dengan bahasa yang sangat sederhana, hamba-Mu boleh menyampaikan sebagian daripada firman-Mu. Terangi pikiran batin dan roh kami. Beri kami telinga yang mendengar,
hati yang memahami dan pikiran yang taat. Sehingga pada waktu benih firman ditabur, kuasa-Mu dilimpahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga setiap yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat kuasa kegelapan dilepaskan. Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan, termulialah nama-Mu, berkati gereja-Mu, berkati kami semuanya, demi nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Merupakan suatu kebahagiaan apabila kita datang ke rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi pagi saya mendengar pesan daripada gembala sidang kita, ibadah 1 dan 2, saya sangat-sangat diberkati bahwa Ruth itu direstorasi oleh Tuhan. Dari orang kafir dipanggil Tuhan, mendekat kepada Tuhan, dan diubahkan oleh Tuhan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kondisi rohani seseorang itu sangat-sangat ditentukan oleh rasa haus dan lapar akan Tuhan. Pada waktu saudara dan saya memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, maka kehidupan saudara dan saya sesungguhnya sedang mengalami restorasi. Karena kita punya satu kerinduan untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan, untuk senantiasa rindu datang kepada Tuhan. Sore hari menjelang malam hari ini, tema kita miliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Sekali lagi, kondisi rohani seseorang sangat-sangat ditentukan oleh rasa lapar dan haus akan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 golongan orang datang kepada Tuhan. Golongan yang pertama, dia datang kepada Tuhan supaya dia diberkati oleh Tuhan. Tidak salah, setiap orang yang datang kepada Tuhan pasti diberkati. Karena Tuhan berkata, berbahagialah setiap orang yang datang kepadaku, engkau akan dikenyangkan di dalam rumahku. Namun pada waktu saudara dan saya datang kepada Tuhan hanya sekedar berkat, maka berkat yang termulia itu kehilangan atas hidup kita. Lalu golongan orang yang kedua, dia datang kepada Tuhan oleh karena ada pergumulan, ada tantangan, ada sakit penyakit, ada penderitaan. Dia datang kepada Tuhan dengan satu harapan, supaya saudara dan saya disembuhkan. Tidak salah, engkau datang kepada Tuhan oleh karena pergumulan, oleh karena sakit penyakit. Karena oleh kuasa darah Yesus, kesembuhan itu terjadi. Namun pada waktu saudara dan saya datang kepada Tuhan hanya mengejar mukjizat, pada waktu saudara dan sakit disembuhkan, itu mukjizat atau bukan? Mukjizat. Pada waktu saudara sakit disembuhkan, mukjizat. Pada waktu saudara mati dibangkitkan, juga mukjizat. Tetapi dengan baik Bapak Ibu Saudara, mukjizat yang terbesar yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kita, yaitu ketika namamu dan namaku dicatat di dalam kitab kehidupan. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Saya sendirian, gak ditemani musik. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi golongan yang ketiga, biarlah kita datang kepada Tuhan bukan karena roti, bukan karena berkat. Kita datang kepada Tuhan bukan karena supaya kita disembuhkan, tetapi kita datang kepada Tuhan oleh karena haus dan lapar akan Tuhan. Amin. Pada waktu saudara dan saya memiliki satu kerinduan, kehausan kelaparan akan Tuhan, maka kemuliaan Tuhan, anugerah Tuhan itu dilimpahkan atas kehidupan setiap kita. Saya baca satu ayat saja supaya kita cepat pulang.
Yesaya 44. Ayat yang ketiga. Judul perikopnya Tuhan satu-satunya Allah. Tuhan mau supaya saudara dan saya menyadari bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus, Allah yang memberkati, Allah yang mengurapi, Allah yang menuntun kehidupan kita. Kita baca bersama-sama 1-2 ya. Sebab aku akan mencurahkan air ke tanah yang haus dan hujan lebat ke tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Alkitab jelas mengatakan kepada saudara dan saya, ini latar belakang daripada penulisan Yesaya ini, nubuatan daripada Nabi Yesaya tentang orang-orang yang ada di dalam pembuangan pada waktu perjanjian lama. Orang-orang mau dipulihkan oleh Tuhan. Bagaimana supaya saudara dan saya mengalami restorasi secara pribadi dan restorasi secara umat yang menyeluruh, maka apa yang dikerjakan Tuhan atas kehidupan setiap umatnya, setiap pribadi lepas pribadi, Alkitab berkata, sebab aku akan mencurahkan air ke tanah yang haus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu saudara dan saya kekurangan cairan dalam tubuh kita, kita gampang diserang oleh sakit penyakit. Dalam tubuh manusia 90% itu terdiri dari air. Pada waktu saudara dan saya kurang cairan, maka kekebalan tubuh kita akan berkurang dan kita akan mengalami sakit penyakit. Demikian juga dalam kondisi rohani kita. Air yang dimaksudkan Tuhan adalah air kehidupan. Pada waktu saudara dan saya memiliki kerinduan, kehausan akan Tuhan, maka saudara dan saya menikmati anugerah daripada Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Sekali lagi bersama-sama. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih.
hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Itu sebabnya Tuhan berkata, sebab Aku akan mencurahkan air ke tanah yang haus dan hujan lebat ke tempat yang kering. Apa yang terjadi pada waktu Tuhan mencurahkan air ke tanah yang haus? Saudara dan saya tidak dahaga lagi. Saudara dan saya tidak kekeringan lagi. Oleh karena air kehidupan mengalir atas kehidupan setiap kita. Saudara dan saya disegarkan. Saudara dan saya dikenyangkan oleh air kehidupan, yaitu firman Tuhan. Pada waktu saudara dan saya dilepaskan daripada dahaga, pada waktu saudara dan saya berada di tengah-tengah yang tidak mungkin sekalipun, Tuhan akan kenyangkan saudara dan saya dengan segala kebaikan dan kemurahannya. Itu sebabnya kita bersyukur, sebab Tuhan mencurahkan air ke tanah yang haus, sehingga kita tidak kehausan lagi, kita tidak dahaga lagi. Hal yang kedua, Alkitab mencatat kepada setiap kita, sebab Aku akan mencurahkan air ke tanah yang haus dan hujan lebat ke tempat yang kering. Hujan itu berbicara restorasi. Hujan itu berbicara lawatan Tuhan. Hujan itu berbicara tentang berkat-berkat Tuhan. Berkat rohani, jasmani, dan materi. Hujan itu berbicara Tuhan itu sendiri. Tuhan akan muncul seperti hujan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu Tuhan mencurahkan hujan yang lebat ke tempat yang kering. Mungkin hari-hari ini saudara dan saya mengalami kekeringan. Kering kasih sayang, kantong kering. Tetapi pada waktu Tuhan melawat gerejanya, melawat saudara dan saya, sebab Aku akan mencurahkan hujan ke tempat yang kering. Amin. Anugerah Tuhan dilimpahkan atas kehidupan kita. Tidak berhenti Tuhan mencurahkan air ke tempat dalam kehidupan setiap kita. Tuhan lebih lagi mencurahkan hujan. Itu berbicara tentang restorasi. Hujan itu berbicara tentang lawatan Tuhan. Hujan itu berbicara tentang penuaian besar yang Tuhan nyatakan atas kehidupan setiap kita. Hujan itu berbicara Tuhan itu sendiri datang hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan hadir dalam kehidupan setiap kita. Apa yang terjadi pada waktu Tuhan hadir dalam kehidupan kita? Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat kuasa kegelapan dilepaskan. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Allah. Haleluya, haleluya. Nantikan Tuhan atas kehidupan setiap kita. Rasa haus dan lapar itu biarlah menjadi kondisi rohani kita. Haus akan Tuhan. Tuhan tidak berhenti mencurahkan air. Tuhan mencurahkan hujan. Dan lebih lagi, sebab Aku akan mencurahkan air ke tanah yang haus dan hujan lebat ke tempat yang kering, dan Aku akan mencurahkan Rohku ke atas keturunanmu. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Apa yang terjadi pada waktu Roh Tuhan itu dicurahkan atas manusia?
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Pada waktu Roh Tuhan dicurahkan atas kehidupan kita, Tuhan memberikan kuasa atas kehidupan kita. Kuasa yang Tuhan berikan atas kehidupan kita, kuasa untuk menjadi saksi, untuk menjadi pewartanya Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik bagi Allah kita. Pada waktu Roh Kudus itu dicurahkan atas kehidupan kita, Yesaya 32 ayat 15, 16, 17, sampai dicurahkan roh dari atas, maka padang gurun akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Kebun buah-buahan akan dianggap hutan. Di padang gurun yang berlaku keadilan, di kebun buah-buahan yang berlaku kebenaran. Ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mau tentram, mau damai, hidup dalam kebenaran. Pada waktu Roh Tuhan itu dicurahkan, padang gurun kehidupan kita diubahkan menjadi kebun buah-buahan. Pada waktu Roh Tuhan itu dicurahkan atas kehidupan saudara dan saya, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran adalah ketenangan. Saudara dan saya mengalami ketenangan meskipun COVID-19 merembak lagi, Batam memerah lagi. Orang sangat ketakutan, trauma. Tetapi pada waktu roh Tuhan itu dicurahkan atas kehidupan kita, ada ketenangan. Karena Allah yang kita sembah dalam Yesus, Allah yang memeliharakan kita, Allah yang menuntun kehidupan kita, Allah yang membimbing kita, Allah yang menyertai kehidupan setiap kita. Sehingga kita tidak perlu takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah terbang pada waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap. Karena Tuhan berjanji, walau 1000 rebah di sisi, 10.000 di sebelah kanan, itu tidak akan menimpa kita. Yang percaya katakan amin. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan,
pada waktu kondisi yang tidak menentu. COVID tetap berjalan. Biarlah Tuhan memampukan saudara dan saya. Kita ditambahkan iman percaya kita kepadanya. Kita semakin mengasihi Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan. Dan Tuhan tambahkan iman kita. Tuhan tambahkan imunitas kita. Kita dilepaskan daripada sakit penyakit. Izinkan roh Tuhan memenuhi kehidupan setiap kita. Izinkan Tuhan melawat setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan rindu menjamah saudara dan saya. Mulai buka hati. Tidak ada seorang pun yang tahu hari esok. Tetapi pada waktu kita rindu untuk dipenuhi roh Tuhan. Roh Tuhan akan menuntun saudara dan saya. Roh Tuhan akan membimbing saudara dan saya. Roh Tuhan akan meneguhkan, menyelamatkan, dan menolong setiap kita. Sore menjelang malam hari ini, teduhkan hati sejenak. Sudah berapa lama engkau menjadi Kristen? Nantikan jamahan Tuhan terjadi malam hari ini. Akan terjadi breakthrough, akan terjadi restorasi atas pribadi kita masing-masing. Izinkan Tuhan Yesus dealing atas kehidupan saudara. Dealing atas kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Nantikan Tuhan untuk menjamah setiap kita. Thank you. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sebab Aku akan mencurahkan air ke tanah yang haus, hujan lebat ke tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas anak cucumu, dan berkat-Ku ke atas anak cucumu. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Kehausan, kelaparan akan melanda umat Tuhan. Miliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, sehingga engkau dan aku direstorasi. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk satu hidangan bersama dengan Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang tiada yang
Tuhan.